Pemirsa, tak hanya kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang menjadi sorotan, gaya sang Menteri Koboi juga berhasil ambil hati rakyat. Bagian masih gusane. Menkeu Purbaya belakangan terus menjadi sorotan publik. Pria yang kerap disebut sebagai Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Setiap kali muncul di hadapan publik, Purbaya tidak pernah lupa dengan gaya andalannya, menebar senyum sambil pose jempol, super percaya diri. Gaya Purbaya ini berhasil mengambil hati masyarakat karena dianggap penuh optimisme. Uniknya lagi, belum lama ini Purbaya dikabarkan mendapat penghargaan istimewa di jalan raya. Masyarakat memberikan mobil Purbaya prioritas karena dianggap berprestasi. Kita doakan saja pemirsa, aksi Purbaya tak hanya bikin warga tertawa, tapi juga bikin warga plus 62 lebih sejahtera. Pemirsa, Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Kepala Disub Jakarta menyebut tarif Transjakarta tak mengalami kenaikan sejak 2005. Rencana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 atau sebesar 43%. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta. Namun besarannya belum diketahui. Iya, memang untuk tarif Transjakarta kita pahami sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak ada kenaikan. Kami sudah melakukan kajian, bahkan dari hasil perhitungan Dinas Perhubungan, cost recovery-nya itu turun. Dari sebelumnya rata-rata 34-35%, sekarang dengan harga inflasi dan sebagainya tinggal di angka 14%. Oleh sebab itu penyesuaian tarif tentu dibutuhkan juga. Syafrin menyebut, sesuai Perda nomor 10 tahun 2014, tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Jakarta. Hal ini imbas pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau kemana aja kan bayarannya Rp3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Nah, berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir 15.000. Sehingga dengan berbagai hal kami akan kaji kembali. Pemangkasan dana transfer ke daerah membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jakarta 2026 turun dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana kenaikan tarif Transjakarta menuai reaksi warga dan pemirsa berikut tanggapan warga. Sebenarnya kalau untuk kenaikan tarif itu nggak ada masalah sih, misalkan memang untuk perbaikan fasilitas, untuk kepentingan masyarakat, mungkin tempat busway-nya jauh lebih baik, Transjakarta juga tepat waktu, is okay. Tapi kalau nggak ada manfaatnya ya mungkin bisa dikaji ulang sih kebijakan itu. Kalau menurut aku sih dengan TJ yang udah menyebar luas ya, bahkan sampai Bogor juga, aku kan tinggal di Bogor, dengan kenaikan tarif 5.000 itu sih aku setuju aja sih, karena kalau misalnya ditingkatkan lagi terus lebih banyak lagi gitu jalurnya, itu bakal jadi lebih bagus juga. Kalau menurut saya sih agak memberatkan ya, karena dengan 3.500 saja lebih, walaupun subsidinya agak besar, cuman harga terjangkau kalau 3,5. Kalau 5.000 tuh kan naik ya, berarti agak lebih mahal lagi untuk memberatkan juga pekerja-pekerja yang biasa naik. Ya.
Pemirsa, ponsel berteknologi canggih dengan fitur kamera unggulan serta harganya yang terjangkau tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Ya, seperti rilisan baru Xiaomi 15T series yang disambut antusias penggemarnya di sejumlah kota besar di Indonesia. Para penggemar gawai dan pencari smartphone premium dengan harga kompetitif kini punya pilihan baru yang patut diperhitungkan. Xiaomi resmi meluncurkan ponsel semi-flagship terbarunya, Xiaomi 15T series di Indonesia dalam dua varian yakni 15T dan 15T Pro. Melanjutkan lini T series sebagai penerus Xiaomi 14T, ponsel membawa sejumlah peningkatan terutama pada sektor fotografi dan videografi. Perangkat ini dibekali layar berteknologi canggih, kamera telefoto Leica, serta baterai jumbo yang menunjang berbagai kebutuhan, mulai dari fotografi hingga produktivitas. Xiaomi 15T menawarkan performa mendekati kelas atas tentunya dengan harga yang lebih terjangkau. Antusiasme tinggi terlihat dari panjangnya antrian dalam acara penjualan perdananya di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya. Kami resmi launch 15T di Indonesia, yang produk yang terbaru dengan performasi lebih kencang, dengan fotografi bekerjasama dengan Leica. Banyak Xiaomi fans di Indonesia senang sekali, excited sekali. Xiaomi bisa bawa terbaru 15T ke Indonesia. Perjuangan juga saya dari Bogor ke sini ngincer ada bonusnya juga air purifier itu buat kamera ya. Nah, sekarang kan handphone tuh nggak cuma buat daily aja, kamera tuh penting juga gitu, apalagi pakai Leica. Pada kesempatan ini, aktor kenamaan tanah air Dion Wiyoko turut hadir dan menyampaikan kekagumannya dengan fitur telefoto Xiaomi 15T. Kecanggihan fitur kamera dengan teknologi terbarunya tentu memiliki daya tarik tersendiri. Ini biar pistolnya nampak. Oh iya kan. Yang ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menangkap seorang pria bernama Maman alias Wahyu Bastaman. Ia ditangkap di Kabupaten Pulang Pisau setelah menipu seorang wanita bandar narkoba berinisial S hingga 600 juta rupiah dengan modus mengaku sebagai perwira BNNP Kalteng berpangkat AKBP. Dari tangan pelaku, petugas juga menyita sepucuk senjata api organik pabrikan beserta 4 butir peluru aktif dan sebuah rompi. Terungkapnya kasus ini berawal saat petugas menangkap tersangka pengedar narkoba berinisial Y dan S di Kabupaten Gunung Mas. Benar saudara Maman ini yang mengaku selaku perwira BNN pernah menjual narkotika jenis sabu kepada tersangka IPA. Itu saat itu 6 on sekitar 2-3 bulan yang lalu. Pelaku beserta barang bukti kini diamankan di kantor BNNP Kalimantan Tengah dan kasus ini masih dikembangkan oleh petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polri selama Januari hingga Oktober 2025 mencapai lebih dari 38.000 kasus. Sementara itu lebih dari 197 ton barang bukti narkoba disita. Selama Januari hingga Oktober 2025, Polri menangani 38.934 kasus penyalahgunaan narkoba. Selama itu pula pihak kepolisian telah menetapkan 51.753 tersangka dan 150 diantaranya merupakan anak-anak. Dari puluhan ribu kasus tersebut, aparat kepolisian berhasil menyita 197,71 ton barang bukti yang terdiri dari ganja, sabu, ekstasi, tembakau gorila, dan jenis narkotika lainnya. Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono menyatakan keberhasilan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari BNN, Bea Cukai, Kemenkumham, hingga TNI dan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, langkah ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada Asta Cita Poin ke-7 tentang pemberantasan narkoba. Pemberantasan narkoba, pencegahan narkoba ini merupakan program dari pemerintahan sekarang
Presiden Pak Prabowo Gibran, adanya Asta Cita. Cita ke-7 salah satunya adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ini harus kita lakukan terus-menerus. Kabar Reskrim juga menegaskan komitmen Polri dalam menindak tegas siapapun yang terlibat dalam jaringan narkotika, termasuk anggota Polri sendiri. Sementara itu, selain menindak jaringan narkotika, Barreskrim Polri juga mengusut tindak pidana pencucian uang dari kejahatan narkoba. Selama Januari hingga Oktober 2025, aset yang disita mencapai 221,38 miliar rupiah dari 22 kasus dengan 29 tersangka. Barang bukti berupa uang tunai, kendaraan mewah, alat berat, perhiasan, hingga properti disita untuk memiskinkan pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan.